Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Amalia Hasana dari Magister Ilmu Komunikasi Paramadina University. Kali ini saya akan memaparkan tugas midterm dari Theory of Communication. Nah, ingin tahu seperti apa? Langsung aja ke topik utamanya. Teman-teman, salah satu contoh kasusnya adalah saat ini media sosial sedang ramai perbincangan seputar produk skincare yang menjadi overclaim. Dan yang paling banyak adalah melalui kanal TikTok. Perkenalkan, ini namanya Dokter Detektif, biasanya disebut Dokter. Dan Doktif ini menjadi viral karena kontennya berisikan review skincare yang menyertai hasil lab dan menunjukkan angka yang ternyata tidak sesuai. Nah, akibat munculnya informasi yang dikemukakan oleh dokter sekaligus influencer yang memang memiliki pengalaman yang tinggi di bidang kecantikan dan menunjukkan hasil lab yang cukup valid, dan ternyata persentase pada produk kemasan tidak sesuai dari jumlah persentase yang tertera pada produk kemasan. Sehingga hal ini mengakibatkan kemarahan dari para pengguna TikTok sekaligus customer terhadap brand-brand yang melakukan tindakan overclaim. Sehingga terjadinya krisis pada beberapa brand yang diduga melakukan tindakan overclaim. Dan pada kasus ini bisa kita kaitkan pada konsep dari field of experience yang dikemukakan oleh Scrum. Konsep Scrum ini mengacu pada pengalaman dan latar belakang seseorang sangatlah mempengaruhi proses komunikasi. Scrum berpendapat bahwa komunikasi yang efektif terjadi ketika ada kesamaan atau tumpang tindih antara field of experience dari pengirim atau sender dan penerima atau receiver. Nah, inilah mengapa pesan yang berisi edukasi yang disampaikan oleh dokter detektif menjadi sangat efektif dikarenakan background dan pengalaman yang dimiliki oleh Doktif di bidang kecantikan menjadi sangat relate, dan penyampaian ini diterima oleh para customer yang sudah mencoba berbagai macam brand skincare viral yang beredar di pasaran. Sehingga pesan mengenai kandungan sebuah produk yang sudah teruji lab sangat amat dapat men-trigger para customer menjadi marah. Selanjutnya, berkaitan dengan kasus di atas, salah satu teori yang paling menarik perhatian saya adalah Elaboration Likelihood Models, yang mana ini adalah teori yang dikemukakan oleh Richard E. Petty dan John T. Cacioppo pada tahun 1980-an. Model ini lahir dari penelitian mereka mengenai proses persuasi dan bagaimana seseorang memproses serta menanggapi pesan persuasif. Dalam teori ini, menurut Petty dan Cacioppo, ELM terbagi menjadi dua rute, yakni sentral dan periferal. Dalam ELM ini dapat menunjukkan bahwa tingkat elaborasi seseorang dalam menerima pesan persuasif bisa sangat tinggi, yakni di central route, atau cukup rendah di peripheral route, tergantung pada bagaimana minat dan relevansi pribadi terhadap topik tersebut. Nah, jika dikaitkan dengan kasus yang sedang kita bahas, pertama adalah central route, di mana para customer dan audiens yang memang memiliki cukup ketertarikan di dunia skincare menjadi sangat marah dan kecewa terhadap skincare yang melakukan tindakan overclaim. Contohnya adalah di mana persentase pada kemasan Glutabreak B3 tertera 10%. Namun ketika dilakukan uji lab yang dilakukan dan dipublish oleh dokter detektif hanya tertera di 4%. Kemudian retinol yang diklaim pada kemasan 1%, ketika diuji lab hasilnya adalah menunjukkan 0,0%, alias tidak ada. Sehingga para customer ataupun pengguna skincare yang cukup mendalami soal ingredients pencerah maupun aging yang cukup populer di masyarakat menjadi marah, dan impactnya adalah live streaming maupun akun sosial media di Originot menjadi ramai akan hujatan netizen. Hal ini dapat menjadi contoh dari central route, yang mana customer menjadi dapat terlibat secara emosional dan bahkan mendalami suatu kasus yang disampaikan oleh Doktif yang memiliki pesan yang cukup komprehensif dan memiliki bukti lab yang mendukung isi pesan.
Selanjutnya adalah peripheral route, yang mana jalur ini lebih cepat dan dangkal. Contoh kasusnya adalah ketika apapun pendapat yang dikeluarkan oleh detektif ini akan selalu menjadi penentu opini dan keputusan para netizen. Karena faktor dari pesan persuasi peripheral ini juga ditentukan oleh kredibilitas, karisma, dan popularitas serta status sosial. Dan ceritanya adalah ketika video viral yang cukup membuat netizen geram ini ternyata memiliki kelanjutan, di mana detektif membuat video yang memberitakan bahwa Brandy Original ini memiliki etikat baik untuk melakukan mediasi bersama detektif untuk melakukan identifikasi lebih lanjut dan bersedia bertanggung jawab untuk menarik peredaran produk serta membuat perbaikan produk yang telah terindikasi overclaim, dan dari video tersebut memberikan nada positif sehingga respon netizen yang tadinya emosi berubah menjadi apresiasi, yang tadinya kolom komentar penuh hujatan berubah menjadi penuh pujian. Pada bagian terakhir ada perspektif komunikasi. Yang pertama ada positivisme. Nah, pendekatan ini menganalisis fenomena berdasarkan data empiris yang dapat diukur seperti jumlah reaksi netizen, komentar negatif, atau pengaruhnya terhadap brand dalam data. Contohnya adalah kenaikan atau penurunan penjualan atau popularitas. Nah, positivisme ini memandang kajian ini sebagai objektif, menilai dampak statistis dari overclaim pada reputasi dan citra brand berdasarkan data yang dapat diukur. Selanjutnya ada interpretatif. Nah, dari sudut pandang interpretatif, kita lebih fokus pada makna yang dibentuk oleh detektif. Pendekatan ini melihat bagaimana klaim yang dibuat oleh brand dipersepsikan, diinterpretasikan, dan diberi makna oleh khalayak, serta bagaimana netizen memaknai overclaim tersebut berdasarkan pengalaman dan nilai-nilai mereka. Selanjutnya adalah kritisisme. Berdasarkan perspektif kritis, ia akan melihat kasus ini sebagai bagian dari kekuatan sosial yang lebih besar dan mungkin berfokus pada bagaimana brand mencoba menyelesaikan publik untuk keuntungan komersial. Kritisisme dapat mempertanyakan struktur kekuasaan yang membuat brand merasa memiliki otoritas untuk overclaim atau menyoroti peran influencer sebagai pengawas atau bahkan bagian dari perlawanan. Nah, sekian dulu ya penjelasan pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di penjelasan berikutnya. See you!